Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, selamat datang teman-teman di video pembelajaran rilis kedua, dasar-dasar pemrograman with divisi akademik. Oke teman-teman, kali ini kita bakal nge-review nih materi-materi dari dasar-dasar pemrograman teman-teman. Rilis kedua. Rilis kedua kali ini teman-teman, itu mencakup materi pertemuan kelima dan sampai ketujuh nih teman-teman. Jadi kita bakal kedepannya kita bakal ngebahas materi dari pertemuan kelima sampai ketujuh nih teman-teman. Oke, kita langsung cus aja ya. Nah teman-teman, kita udah sampai pertemuan ketujuh nih teman-teman. Nah, di mana pertemuan kelima sampai ketujuh kemarin kita udah belajar beberapa materi ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk pertemuan 5 kemarin nih teman-teman, kita udah belajar tipe tipe data operator, tipe operator dan ekspresi ya teman-teman. Nah, kemarin kita udah belajar beberapa tipe data nih teman-teman. Ada string, ada enumerated, ada subrange, ada record, sama ada array ya teman-teman. Oke. Terus pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6 sama ke-7, itu kemarin kita udah belajar struktur pemilihan ya teman-teman, di mana ada if then, ada if then else, ada else if ladders, ada nested if atau if bersarang, ada case, sama ada tambahan lagi atau go to ya teman-teman. Oke, kali ini kita bakal langsung ke programnya aja ya teman-teman. Nah, di sini udah ada ya teman-teman program string teman-teman. Nah, di sini kita udah mendeklarasikan nih teman-teman bahwa variabel sifat itu adalah tipe datanya string, kemudian variabel kalimat itu tipe datanya string teman-teman. Nah, di dalam string teman-teman kita akan ketemu beberapa prosedur teman-teman yang bisa kita gunakan dalam tipe data string teman-teman. Nah, tipe data string itu adalah tipe data yang merupakan kumpulan dari beberapa karakter teman-teman. Jadi contohnya nih teman-teman, di sini ada divisi ya, ada divisi. Nah, divisi ini terdiri dari karakter D besar, karakter I kecil, karakter V, karakter I, karakter S, dan karakter I teman-teman. Nah, itu adalah tipe data string teman-teman. Nah, tipe data string ini teman-teman dia panjangnya itu maksimum 255 karakter ya teman-teman. Akan tetapi kita bisa membatasinya dengan menggunakan kurung ini ya teman-teman, kurung siku. Jadi kalau misalkan kita deklarasikan variabel sifat itu tipe datanya string, kemudian kita kurung siku 15, maka si sifat ini dia hanya bisa menyimpan string sepanjang 15 karakter teman-teman. Nah, kalau kita isi dengan 30, maka dia akan menyimpan sebanyak 30 karakter ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bakal menggunakan dua prosedur ya teman-teman. Ada tambah sama concat ya. Tambah dan concat di sini itu sama ya teman-teman, cuman beda 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 itunya doang penggunaannya. Jadi kita gunakan plus dulu deh. Kita matiin ya ininya, kurung kerawalnya. Yang ini kita kurung kerawal dulu, yang concat, biar dia nggak kebaca ya teman-teman. Nah, di sini sifat itu kita isi dengan 63 ya teman-teman. 63 di sini dia berupa string ya teman-teman, bukan integer gitu. Kemudian kita isi kalimat itu sama dengan nama ini kita ambil dari ini ya teman-teman, dari konstanta divisi. Terus akademik ini merupakan string, kemudian jenis sudah kita konstanta bahwa jenis itu isinya aksatria, kemudian string spasi, kemudian ditambah dengan sifat ya, dimana sifat itu sudah kita isi dengan angka string 63. Jadi kalau kita isi nanti kalimat itu akan muncul nama, divisi, akademik, jenisnya aksatria, sifatnya 63 ya teman-teman. Oke, kita jabaran ya. Nah, jadilah divisi akademik aksatria 63 teman-teman. Itulah fungsi dari operator tambah ya teman-teman. Oke, kita coba yang concat nih teman-teman. Apakah dia sama ya? Kita tutup, kita kurung awal dulu ya biar nggak kebaca. Kemudian ininya bisa kita, nah kita coba run ya teman-teman.
apakah sama ketika menggunakan plus sama concat ya? Ini sama ya teman-teman. Nama juga, terus juga ada akademiknya, ada jenisnya, sama ada sifatnya. Hanya saja dia menggunakan koma ya teman-teman, bukan menggunakan plus. Dan di sini ada concat untuk fungsinya teman-teman. Jadi kita coba run ya. Nah sama ya teman-teman, dia akan apa outputnya itu adalah divisi akademik Asatria 63 teman-teman. Oke, kita coba contoh berikutnya teman-teman. Nah di sini ada string untuk fungsi delete ya teman-teman. Nah fungsi delete itu adalah kita bisa menghapus sebagian string dari string tersebut ya teman-teman. Misalnya nih, kita punya string akademik, kemudian kita pengen menghapus apa ya? Menghapus akadnya ya teman-teman. Empat karakter pertamanya pengen kita hapus. Nah, jadi di sini kita ini buat nampilin aja ya teman-teman, akhir sama awal ini. Kemudian kita write len sebelum dihapus itu s ya, si akademiknya. Kemudian kita delete, kita isi dengan akhir ini adalah S, di mana S adalah akademik. Kemudian 5 di sini maksudnya itu adalah indeksnya ya teman-teman, atau urutannya. Jadi urutan kelimanya apa ya teman-teman? Urutan kelimanya itu 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Jadi 4 ini adalah panjangnya ya teman-teman. Jadi dari ini sebanyak 4 karakter gitu. Jadi emic ya teman-teman. Nah emic ini akan terhapus ya teman-teman. Ya kita jebaran. Nah, di sini teman. Sebelum dihapus dia akan sebelum dihapus kan dia berupa akademik ya teman-teman. Tapi setelah dihapus si 4 karakter terakhirnya atau emiknya ini, dia akan menjadi akad teman-teman. Oke, kita next ke selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi insert ya teman-teman. Nah, fungsi insert ini gunanya untuk memasukkan sebagian string ke dalam string yang lainnya ya teman-teman. Nah, kita bisa memasukkan si Adam ini ke dalam variabel akik ya teman-teman. Maksud saya memasukkan string Adam ke dalam string akik ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan fungsi insert ya teman-teman. Nah, di sini kita gunain insert A ini adalah si Adamnya, string Adam. Kemudian B ini adalah string akik. Jadi kita memasukkan si Adam ke dalam akik ya teman-teman. Nah, 3 ini adalah indeksnya ya teman-teman. Jadi kita memasukkan si Adam ini ke dalam urutan yang ketiga dari si akik. Nah, jadi urutan ketiganya kan setelah K ya teman-teman. Jadi kita akan memasukkan si Adam ini setelah K yang pertama ini ya teman-teman. Setelah si AK ini. Jadi jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Kayak kita run ya. Nah, setelah disisipi maka akan menjadi akademik teman-teman. Jadi si Adam ini dia masuk ke urutan ketiga ya teman-teman. Setelah urutan ketiga kan setelah AK teman-teman. Jadi setelah AK kita masukkan Adam, kemudian kita lanjutkan dengan IK-nya ya teman-teman. Jadi maka hasilnya adalah akademik. Oke. Oke, lanjut kita di sini ada STR ya teman-teman. Nah, STR ini adalah kita bisa mengubah nilai bilangan teman-teman menjadi string teman-teman. Nah, jadi di sini kita udah deklarasikan bahwa si N1 sama N2 ini adalah integer ya teman-teman. Kemudian kita inisiasi bahwa N1 ini 1234, kemudian N2-nya adalah 567. Kemudian kita tambah ya teman-teman. Nah, si string ini nggak bisa ditambah ya teman-teman. Kalau ditambah dia akan misalkan nih teman-teman ada angka 1 sama ada string 1 sama string 2. Ketika kita tambahkan teman-teman dia akan menjadi 1 2 bukan 3 ya teman-teman. Tapi kalau integer ketika ditambahkan integer 1 sama integer 2 maka dia akan hasilnya itu 3 teman-teman. Kayak kita coba ya. Nah, ini N1-nya kita masukkan ke dalam string 1, kemudian N2-nya kita ubah menjadi string 2 ya teman-teman. Dan kita sama-sama kita tambah nih teman-teman. Gimana hasilnya? Oke, kita coba run ya. Nah teman-teman, ketika si integer ini ditambah maka dia hasilnya akan 1801 ya teman-teman. Hasil dari penjumlahan N1 sama N2-nya.
Nah, akan tetapi ketika kita ubah si angka yang ini teman-teman, angka 1, 2, 3, 4 sama 5, 6, 7 kita ubah ke dalam string, kemudian kita tambah, maka hasilnya dia akan menyatu gitu teman-teman. Maka di hasilnya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Karena string kan bukan bilangan ya teman-teman, jadi nggak bisa kita operasikan dengan matematik gitu. Oke, kita next ya ke fungsi selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi val ya, teman-teman. Nah, fungsi val ini kebalikan dari fungsi str tadi ya, teman-teman. Nah, si val ini dia mengubah string menjadi bilangan, teman-teman. Jadi, kebalikan dari str tadi. Kalau str kan dia mengubah mengubah apa tadi ya? Mengubah bilangan menjadi string kan. Nah, kalau val ini dia malah merubah string menjadi bilangan ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah deklarasikan nilai string itu string, kemudian nilai real itu real, kemudian posisi salah. Nah, di sini untuk menggunakan val kita harus mempunyai satu variabel untuk meletakkan posisi salah ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada dua contoh ya, teman-teman. Ada minus 123.45 dan ada juga minus 123.A5 ya, teman-teman. Nah, si val ini dia hanya bisa mengubah uh, string yang angka ya, teman-teman. Ketika dia tidak bisa mengubah string huruf menjadi bilangan ya. Jadi nanti dia bakal ketahuan letak posisi salahnya di mana ya, teman-teman. Kayak kita coba run ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai stringnya kan tadi minus 123.45 ya, teman-teman. Maka nilai realnya juga adalah minus 123.45 karena dia nggak ada huruf ya, teman-teman. Jadi posisi salahnya itu 0 ya, teman-teman. Dia nggak salah gitu. Dia nggak salah gitu. Dia benar, berhasil dia mengubahnya. Nah, akan tetapi jikalau kita masukin stringnya adalah minus 123.A5. Nah, di sini ada A ya, teman-teman, ada huruf. Dia nggak bisa mengubah huruf menjadi bilangan, teman-teman. Maka dia akan nilai realnya itu akan 0. Kemudian posisi salahnya dia akan bilang bahwa dia salah di posisi ke-6, teman-teman. Kita coba hitung ya. Nah, negatif ini kita hitung sebagai karakter ya, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya, teman-teman. Kalau salahnya itu ada di posisi ke-6 ya, teman-teman. Si A ini. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada fungsi copy ya, teman-teman. Nah, fungsi copy ini gunanya untuk mengambil sebagian string dari string tersebut ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengambil salah satu string ini. Misalkan kita di sini saya menggunakan akad ya, teman-teman. Akadnya akan saya ambil gitu, akan saya copy. Nah, caranya itu kita gunain fungsi copy s ini adalah akademik ya, teman-teman. Kemudian satu ini adalah indeksnya. Jadi kita ngambil urutan keberapa ya, teman-teman. Nah, karena satu berarti urutan pertama yang akan kita ambil, atau si A ini sepanjang apa ya, teman-teman, sepanjang 4 karakter gitu. Jadi kita akan mengambil akad, teman-teman, karena akad kan 4 pertama ya, teman-teman, dari satu. Jadi akad akan kita ambil, teman-teman. Oke, kita coba run ya, apakah benar akad yang terambil. Oke, benar ya, teman-teman. Nah, di sini dari akademik kita ambil urutan pertamanya, yaitu si A sepanjang 4 karakter. 4 karakter kan sampai D ya, teman-teman. Jadi akad gitu. Jadi nilai R copy-nya atau yang kita ambil tadi itu adalah akad ya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa mengambil sebagian string dari string ya, teman-teman. Oke, kita next ya. Oke, di sini ada fungsi post ya, teman-teman. Nah, fungsi post ini gunanya untuk mencari posisi ya, teman-teman. Mencari posisi string dalam string ya, teman-teman. Jadi kita cuma mencari posisinya doang. Nah, di sini kita ada post kata. Kata ini adalah si akad. Kemudian S ini adalah akademik ya, teman-teman. Jadi maksudnya kita akan mencari posisi akad itu urutan keberapa dalam string akademik ya, teman-teman. Jadi string akad ini dia berada di urutan keberapa dalam string akademik ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat secara kasat mata ya, ini udah ketahuan ya, teman-teman, kalau akad ini di urutan pertama. Tapi kita coba run ya, teman-teman. Oke, benar ya, akad ada di posisi 1 ya, teman-teman, karena dia
di awal kan. Oke, benar. Kita next ke selanjutnya ya, teman-teman. Bentar. Nah, di sini ada fungsi length ya, teman-teman. Nah, fungsi length ini gunanya untuk mengukur ya, teman-teman. Mengukur panjang dari si string tersebut, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngitung manual ya, teman-teman. Kita bisa gunain si fungsi string ini, teman-teman. Nah, oke. Kita coba hitung length S ya, teman-teman. Nah, S ini akan akademik. Jadi kita bakal menghitung akademik ini berapa karakter, teman-teman. Jadi kita bisa gunain fungsi length. Kalau kita hitung secara kasat mata, akademik ada berapa ya? Ada 8 ya. Akademik ya, benar, ada 8 ya. Kita coba jalanin ya. Apakah 8? Ya, benar ya, teman-teman. Panjang dari akademik adalah 8 karakter gitu. Jadi teman-teman bisa mencari panjangnya menggunakan fungsi length. Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman, untuk tipe data string nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tipe data enumerated ya, teman-teman. Nah, tipe data enumerated ini bisa kita mendeklarasikan si variabelnya sendiri ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini aku udah nyiapin variabel kita itu tipe datanya di PC, di mana tipe data di PC ini itu isinya ada BPH, ada internal, ada eksternal, ada HPD, ada akademik, dan ada IO ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa kita bisa mengisi sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi mau kita isi apapun ya, teman-teman. Mau kita isi nasi goreng, mau kita isi sup, mau kita isi rawon, dan lain-lain sebagainya macamnya, itu bisa ya, teman-teman. Nah, kita coba run ya. Nah, di sini kita dari divisi apa nih ditanya. Kalau kita masukin selain ini, dia akan error ya, teman-teman. Contohnya nih, aku masukin yang bener aja deh dulu. Aku masukin akademik. Maka dia akan menimbulkan output kita dari divisi akademik, teman-teman. Kemudian kalau kita mau yang lain ya, teman-teman, misalkan kita dari HPD, maka dia akan keluar kita dari divisi HPD ya, teman-teman. Kemudian kalau kita coba yang salah ya, teman-teman, misalkan OE, kebalikannya ya, OE. Nah, maka dia akan error ya, teman-teman. Kenapa error? Karena dia nggak ada dideklarasikan gitu, nggak ada EO di sini, yang ada dia IO ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah tipe data enumerated ya, teman-teman. Atau kita bisa mengisi sendiri gitu, apa saja yang harus kita isikan, teman-teman. Nah, tipe data ini juga bisa kita gunakan beberapa fungsi ya, teman-teman. Salah satunya ada fungsi ordinal, ada fungsi successor, ada fungsi prediction, ada low, ada high, masih banyak, teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri nantilah. Kemudian kita lanjut ke tipe data selanjutnya nih, teman-teman. Ada tipe data namanya subrange nih, teman-teman. Nah, si subrange ini itu hampir mirip ya, teman-teman, dengan enumerated tadi. Cuman kalau si subrange ini dia lebih ke lebih ke interval gitu. Jadi di sini kita gunain nilai itu, kita isi dengan variabelnya itu 1 sampai 100, teman-teman. Jadi titik-titik ini sampai maksudnya ya. Jadi 1 sampai 100 gitu. Kemudian ada ada grade. Kemudian itu isinya adalah A sampai E gitu. Jadi kita bisa kurang lebih seperti enumerated tadi ya, teman-teman. Nah, akan tetapi, teman-teman, di Visual Studio Code ini itu hati-hati ya dalam menggunakan subrange-nya, teman-teman, karena nanti ada beberapa pengaturan yang harus diatur ya, teman-teman, untuk compilernya sendiri. Jadi nih aku coba run ya, teman-teman. Nah, misalkan kita masukin yang normal dulu deh, 99 misalkan. Kemudian grade-nya kita masukkan B deh, 99 B. Maka dia akan terbaca nilai 99 dan grade-nya B, teman-teman. Nah, akan tetapi, teman-teman, di Visual Studio Code ini dia kalau kita masukin nilainya lebih nih, teman-teman, 101 misalkan. Kemudian grade-nya F deh. Nah, maka dia akan terbaca ya, teman-teman. Nah, di sini
teman-teman yang tahu mungkin bisa uh, komen di kolom komentar ya. Saya juga nggak terlalu mengerti teman-teman. Tapi kalau kita gunain ini di Pascal teman-teman, di Free Pascal IDE, sebentar ya. Free Pascal IDE. Nah di sini subrange ya teman-teman. Ini akuran ya. Ini shortcutnya sama ya teman-teman. Nah akuran. Kemudian aku masukin 101 teman-teman. Nah dia akan error teman-teman. Jadi untuk lebih amannya kita bisa gunain untuk subrange itu kita gunain Free Pascal IDE ya teman-teman. Karena ini compilernya udah bener gitu. Kemudian jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam menggunakan Visual Studio Code ini. Apalagi menggunakan tipe data enumerated gitu. Ada beberapa setting yang harus kita atur gitu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa itu ya, bisa komen di kolom komentar nanti. Oke, kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya nih teman-teman. Di sini ada tipe data record ya teman-teman. Nah, tipe data record ini terdiri dari satu atau lebih data dengan berbagai tipe ya teman-teman. Contohnya di sini nih. Di sini ada tanggal. Tanggal itu isinya ada variabel tahun dengan tipe data small int, kemudian ada tipe data ada variabel bulan dengan tipe data byte, tanggal juga tipe datanya byte, kemudian di sini juga ada ada biodata dengan tipe data record yang isinya ada nama bertipe data string, kemudian tanggal lahir bertipe data t tanggal, jenis kelamin bertipe data t jenis kelamin. Oke, di sini variabelnya kita gunain data dengan tipe data t biodata ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan type ya teman-teman, kemudian record itu harus ini ya teman-teman, harus terurut ya teman-teman. Kita nggak bisa ngeletakin t biodata record sampai n ini di awal. Kenapa? Karena t tanggalnya belum kita deklarasikan teman-teman. Karena apa? Karena si program itu membaca dari atas ya teman-teman, dari 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Dia berurutan ngebaca program kita. Kalau kita gunain ini terlebih dahulu ya teman-teman, misalkan nih, ini aku coba run dulu ya, bisa atau enggak. Ini bisa di run ya teman-teman. Kemudian aku coba isi nama deh, misalkan aku isi akademik, kemudian tahunnya 2022, bulannya bulan 8 deh, tanggalnya tanggal 1, jenis kelaminnya laki-laki. Nah dia akan menuliskan nama akademik, tanggal lahir 1/8/2022, jenis kelaminnya laki-laki. Nah kalau kita ininya kita tuliskan terlebih dahulu teman-teman, kita coba ya apakah dia error nantinya. Ctrl X, Ctrl V. Nah kita ini ya teman-teman. Nah kita coba jalankan ya. Nah dia akan error ya teman-teman. Kenapa jadi error? Karena dia program nggak tahu teman-teman. Dia nggak baca kan dari atas tuh, nggak baca dari atas. Kemudian dia bingung di sini teman-teman. Tanggal itu apa ya kata programnya gitu. Kenapa? Karena kita belum mendeklarasikannya teman-teman. Kita deklarasikan sih, cuman program belum sampai urutannya gitu. Dia program belum nyampe ngebacanya. Jadi dia bakal error teman-teman. Jadi harus secara berurut ya teman-teman dalam mendeklarasikan si type-nya ini. Kayak kita benerin ya. Nah, oke, di sini baru bisa kita jalanin nih teman-teman. Tuh kan jalan. Karena apa? Karena dia udah terurut ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita menggunakan tipe data record ya teman-teman, kita harus menggunakan titik ya teman-teman untuk mengakses recordnya tersebut. Contohnya nih teman-teman, kita mau meminta user untuk memasukkan nama ya teman-teman. Tapi kita nggak bisa menuliskan cuma nama doang teman-teman. Kita harus menuliskan data titik nama teman-teman. Jadi kita mengakses data di mana data itu kita mengakses nama di mana nama itu terdapat dalam tbiodata dan tbiodata ini terdapat dalam si data teman-teman. Jadi kita harus menuliskan data titik nama gitu, baru bisa programnya jalan. Kemudian di sini untuk karena si tanggal lahir ini apa ya teman-teman, banyak ya gitu ya tanggal lahir itu, jadi kita bisa menuliskannya secara menggunakan white do ya teman-teman, nama ininya fungsinya. Jadi kita bisa menuliskan cuma data titik tanggal lahir doang, kemudian kita bisa menuliskan tahun, bulan dan tanggalnya aja teman-teman. Karena udah di white do di sini. Jadi dia bisa
kita cuma menuliskan tahun, bulan, dan tanggalnya saja. Nggak perlu lagi kita menuliskan data titik tanggal lahir titik tahun, kemudian data titik tanggal lahir titik bulan. Jadi nggak perlu lagi ya teman-teman. Kemudian di sini kita minta user juga memasukkan jenis kelamin, di mana jenis kelamin itu udah kita deklarasikan bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, maksud 1 dan 2 ini teman-teman itu adalah ordinalnya ya teman-teman. Jadi laki-laki ini urutan pertama dan perempuan itu urutan kedua. Kalau nggak kita masukin ini sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman. Program akan tetap jalan. Akan tetapi program akan membaca si laki-laki ini dalam urutan yang 0 teman-teman. Jadi laki-laki ini urutan ke-0, terus perempuan urutan pertama teman-teman. Sama aja sih teman-teman. Oke, jadi ketika kita jalankan seperti tadi ya teman-teman. Oke, nama misalkan akademik ya, kemudian tahunnya 2022, bulannya 9 misalkan, tanggalnya 10, terus kelaminnya perempuan deh, perempuan. Maka dia akan menuliskan nama akademik, tanggal lahir 10 bulan 9 2022, jenis kelaminnya perempuan teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita harusnya ngebahas tipe array ya teman-teman. Akan tetapi tipe array atau tipe larik sendiri itu akan ada materi tersendiri ya teman-teman. Jadi mungkin setelah UTS nanti kita akan lebih dalam mempelajari array teman-teman. Jadi di sini kita nggak akan kita bahas untuk tipe data array ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke tipe data. Maksud saya pemilihan ya teman-teman, atau struktur pemilihannya. Di sini kita terdapat beberapa struktur pemilihan ya teman-teman. Itu ada if then, ada if then else, ada else if ladders, ada if bersarang atau nested if, dan lain-lain ya teman-teman, masih banyak. Oke, kita akan bahas si if then dulu deh. Nah, si if then ini itu nanti kita akan diberikan sebuah kondisi teman-teman. Jadi misalkan kita meminta user untuk menginput nilai, kemudian user menginput misalkan 50 teman-teman, maka ketika if nilai lebih dari 50, karena 50 kan berarti dia nggak true gitu, nggak benar, maka dia akan lanjut ke program selanjutnya teman-teman. Jadi dia akan melewati dua baris ini teman-teman, karena dia nggak bernilai true gitu. Kemudian masuk ke sini dia akan bernilai true ya teman-teman, karena 50 itu sama dengan 50, maka dia akan menuliskan nilai UTS lebih kecil sama dengan dari 50. Mungkin kita langsung run aja ya teman-teman. Oke, nah di sini misalkan kita masukkan nilai UTS-nya itu 10 deh. Nah, dia nggak dia untuk baris 9 sama 10 dia nggak akan masuk ke sini ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia dicek kondisi di sini dia akan salah teman-teman. Maka dia akan lanjut ke if yang kedua gitu. Jadi nilai UTS lebih kecil sama dengan dari 50. Sekarang kalau kita masukin yang benernya gimana ya teman-teman? Apa yang akan terjadi? Misalkan kita masukkan 60 deh, 60. Nah, nilai UTS lebih besar dari 50 ya teman-teman. Dia akan masuk ke dalam sini teman-teman. Dia akan masuk sini, kemudian 60 lebih besar dari 50, benar kan? Berarti dia akan right-len nilai UTS lebih besar dari 50. Terus dia akan tetap mencoba di sini ya teman-teman. Dia akan tetap mencoba si if ini, akan tetapi nilainya false kan, maka dia akan meloncat teman-teman langsung ke right-len ini. Nah, program akan error ya teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman menuliskannya di sini juga sama dengan. Nah, dia akan error teman-teman. Bukan error sih, dia akan tetap jalan tapi logiknya nggak masuk gitu. Kita coba ya. Nah, programnya tetap jalan. Kalau kita masukin 50, dia akan mengeluarkan dua input teman-teman. Dua output maksud saya. Tuh kan dia akan mengeluarkan dua output. Nilai UTS lebih besar dari 50, kemudian nilai UTS lebih kecil sama dengan dari 50, teman-teman. Dia akan mengeluarkan dua output. Karena dia akan bernilai benar di kedua if ini ya teman-teman, gitu. Jadi yang benarnya gini-gini ya teman-teman, nggak pakai sama dengan, salah satunya aja. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pemilihan selanjutnya ya teman-teman. Nah di sini ada if dan else ya teman-teman. Nah if dan else ini adalah apa ya teman-teman, lebih ke mengecilkan program ya teman-teman. Jadi kalau kita tadi menggunakan if lagi, di sini kita cukup menggunakan else aja ya teman-teman. Jadi misalkan nih
kita masukkan di sini berapa ya supaya else ya, 30 ya. Misalkan kita masukkan nilai 30 lebih besar dari 50, kan nggak benar teman-teman, maka dia nilainya false kan, maka dia akan langsung ke else ya teman-teman. Si else ini adalah readline UTS lebih kecil dari 50. Ini harusnya ada sama dengan ya teman-teman, lebih kecil dari sama dengan 50, kelupaan. Nah oke, jadi kita coba run ya teman-teman. Nah, kita coba yang benar dulu deh, yang benar dulu kan misalkan 90. Nah maka dia akan outputnya adalah nilai UTS lebih besar dari 50. Dia akan masuk ke if ini ya teman-teman. Nah ketika dia sudah masuk ke if ini, si else ini dia akan melewati ya teman-teman. Jadi setelah baris ke-10, program langsung membaca ke program ke-14 ya teman-teman. Dia akan langsung membaca ke baris 14 maksud saya. Gitu. Jadi si else ini dia nggak akan terbaca teman-teman. Kalau kondisi ini terpenuhi, kalau kondisi ini true gitu. Oke, kita coba yang false-nya ya teman-teman. False-nya kan dia harus di bawah 50 ya teman-teman. Kita coba 40 deh, 40. Nah, dia akan outputnya lebih kecil dari sama dengan 50 ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena 40 kan kurang dari 50 ya teman-teman. Berarti di sini dia akan bernilai false. Maka dia akan melewati si baris ke-10 ini dan langsung masuk ke baris 12 teman-teman. Oke. Nah, langsung lanjut kita ke else if ladders nih teman-teman. Nah, untuk else if ladder sendiri teman-teman itu merupakan salah satu dari if ini ya teman-teman. Nah, jadi misalkan nih teman-teman, kita minta buat user itu memasukkan nama hari teman-teman. Jadi nama hari. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lowercase ya teman-teman. Salah satu fungsi yang ada di string. Jadi kita lowercase ini gunanya untuk mengecilkan huruf yang ada di string tersebut ya teman-teman. Jadi misalkan kita masukkan Senin dalam huruf besar, maka ketika kita lowercase dia Seninnya akan terbaca semuanya huruf kecil ya teman-teman. Seperti itu. Supaya memudahkan program jalan ya teman-teman, biar nggak error terus gitu. Biar errornya lebih kecil gitu. Maka kita gunakan lowercase. Nah, di sini si if nama hari, ketika nama harinya itu sama dengan Senin, maka kita tuliskan hasil sama dengan algoritma pemrograman 1. Kemudian ketika salah, maka dia akan lanjut ke if yang selanjutnya teman-teman, dan selanjutnya ya teman-teman. Jadi terakhir kita cuma menuliskan else aja teman-teman. Jadi ketika semua kondisi ini tidak memenuhi, maka hasil sama dengan tidak ada mata kuliah teman-teman. Jadi di sini maksudnya kita akan menuliskan hari. Setelah kita menuliskan hari, maka kita akan keluar output berupa mata kuliah yang akan kita pelajari teman-teman. Seperti itu. Ini maksud programnya ya teman-teman. Kita coba run ya. Nah, di sini kita misalkan masukkan Selasa deh. Selasa, nah kita gunakan huruf besar semua ya teman-teman. Apakah dia akan terbaca? Tetap terbaca ya teman-teman, karena fungsi si lowercase ini. Jadi Selasa, maka dia akan kalkulus teman-teman. Nah, kalkulus dia akan terbaca kalkulus ya teman-teman. Kemudian misalkan kita run selain dari ini ya teman-teman, misalkan kita run minggu deh, minggu, dia akan masuk kemana ya minggu? Kita campur aduk deh ininya, besar kecilnya. Nah, campur aduk ya, maka dia akan tetap terbaca ya teman-teman, karena si fungsi lowercase ini tadi. Kemudian minggu, karena minggu nggak ada ya teman-teman, di sini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya selain dari ini dia akan terbaca ini teman-teman, tidak ada mata kuliah. Jadi minggu tidak ada mata kuliah ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Ini adalah if else if ladders ya teman-teman. Nah, kebalikan dari else if ladders itu adalah si nested if ya teman-teman, atau if bersarang. Nah, ini salah satu contoh program if bersarang di mana ketika kondisinya benar dia akan lanjut ya teman-teman. Berbeda dengan dia akan lanjut bertanya gitu. Berbeda dengan si else if ladders tadi. Kalau dia benar, maka dia akan programnya selesai gitu. Nah, berbeda dengan if bersarang. Kalau if bersarang,
ketika programnya false, maka dia akan berakhir gitu. Ini saling berkebalikan ya teman-teman. Jadi di sini kita gunain salah satu program untuk menentukan suhu. Di sini ketika suhunya lebih dari 0, maka kita akan tanya lagi teman-teman, apakah suhunya lebih dari sama dengan 100? Kalau iya, maka hasilnya uap. Kalau bukan 100 dan lebih dari 0, maka dia akan hasilnya cair. Kemudian ketika hasilnya kurang dari 0, ya ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung beku gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya programnya. Nah, contoh kita masukin yang salah ya teman-teman. Suhu lebih dari 0. Misalkan kita masukkan minus deh. Minus 2 deh. Nah, dia akan menuliskan beku teman-teman. Kenapa beku? Karena ini kan salah ya teman-teman. Suhu minus 2 lebih dari 0. Itu kan salah. Maka dia akan langsung ke sini teman-teman. Ke else yang ini. Else hasil sama dengan beku. Kalau misalkan ininya benar ya teman-teman. Contoh yang benar gimana ya? Contohnya ini benar dan ini salah, maka dia akan menghasilkan cair ya teman-teman. Contohnya 50 deh. Nah 50 kan dia akan menuliskan cair. Kenapa cair? Karena dia akan berhasil melewati if yang pertama, akan tetapi dia tidak berhasil melewati if yang kedua. Kenapa? Karena if kedua dia kondisinya suhu lebih dari sama dengan 100, sedangkan 50 itu kurang dari 100. Maka dia akan bernilai else dan langsung menuliskan cair gitu teman-teman. Jadi si kesimpulannya si if bersarang ini adalah kebalikan dari si else if ladders ya teman-teman. Jadi penggunaannya nanti masing-masing tergantung teman-teman gimana enaknya. Oke, kita langsung ke selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah ada salah satu program cache ya teman-teman. Nah cache ini merupakan bisa kita gunakan dalam kondisi kalau si ininya nilainya tetap ya teman-teman, atau dalam kondisi ordinal gitu, ordinal atau dalam kondisi yang tertutup gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa menuliskan cache dalam keadaan terbuka, misalkan kurang dari 0 atau lebih dari 100 sampai hingga gitu. Dia nggak bisa menggunakan cache ya teman-teman. Jadi cache ini cuman bisa menggunakan nilai-nilai yang ordinal ya teman-teman, atau tipe-tipe data yang ordinal. Nah, teman-teman, kita di sini menggunakan salah satu programnya tadi ya. Salah satu program si else if ladders. Else if ladders yang menggunakan ini kita gunain dalam bentuk case ya teman-teman. Jadi si case ini itu lebih ini ya teman-teman, lebih enak digunakannya. Jadi di sini saya sudah menggunakan lebih rapi ya teman-teman. Jadi misalkan case itu, misalkan nama hari itu bernilai Senin, maka dia akan hasilnya Alpro teman-teman. Kemudian ketika Selasa hasilnya kalkulus, kemudian ketika Rabu itu hasilnya bahasa Indonesia, dan Kamis itu PTI dan lain-lain sebagainya macamnya. Nah, si case ini juga bisa kita gunakan else ya teman-teman. kita gunakan else. Jadi hasil sama dengan tidak ada mata kuliah. Jadi kurang lebih hampir sama dengan si else if ladders ya teman-teman. Kenapa ini lebih panjang teman-teman? Karena ini saya menuliskan ada ini ya teman-teman, ada headernya. Oke, kita coba run ya. Oke, misalnya kita tuliskan nama harinya adalah Kamis. Maka dia akan outputnya pengantar teknik informatika teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, dia akan langsung aja. Oh ya teman-teman, ini saya sekaligus ya. Ini di sini ada program belajar Sketch dan GoTo ya teman-teman. Jadi GoTo itu salah satu perintah komputer gitu, perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat program itu menjalankannya secara loncat ya teman-teman. Jadi sebenarnya program itu pada dasarnya kan dia akan jalan sesuai dengan sesuai dengan urutannya teman-teman. Jadi 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, 5 dulu teman-teman. Nah, dengan menggunakan GoTo kita bisa membuat program itu loncat teman-teman. Jadi di sini yang pertama itu kita labelin dulu. Labelnya misalkan kita tulis atas, kemudian kita begin, atasnya ini kita
kita tulis di sini, atas itu adalah si program ini. Nah, ketika kita tanya lagi nih, misalkan kita tanya ya, ingin menggunakan program lagi, misalkan iya atau tidak ya. Kemudian kita minta pengguna atau user untuk memasukkan sebuah lagi ya teman-teman. Di sini saya tipekan string aja. Jadi if upcase lagi, saya gunakan upcase untuk memperkecil error teman-teman. Jadi upcase lagi itu sama dengan y, maka dia akan then go to atas tuh. Dia akan pergi ke atas. Jadi misalkan kita tulis y kecil ataupun y besar ya teman-teman, nggak masalah karena ini udah di upcase. Maka dia akan go to atas, dia akan pergi ke atas lagi programnya. Jadi dia akan kembali ke sini lagi gitu. Oke. Kita coba run ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini misalkan kita tuliskan nama hari ya teman-teman, Senin misalkan. Maka dia akan tertulis algoritma dan pemrograman 1 teman-teman. Nah, di sini dia nanya ingin menggunakan program lagi. Kalau kita klik y kecil ataupun y besar, dia akan sama saja ya teman-teman. Maka dia akan kembali lagi ke atas ya teman-teman. Dia akan kembali lagi ke begin ini, ke clear screen. Kemudian kita masukin lagi misalkan yang salah ya teman-teman, atau yang else, kita masukin minggu. Nah, tidak ada mata kuliah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi case ini bisa kita gunakan ya teman-teman, akan tetapi syaratnya dia harus ordinal ya teman-teman, dan juga kalaupun dalam bentuk interval, itu intervalnya tertutup ya teman-teman. Dia nggak bisa menggunakan interval yang terbuka, misalkan kurang dari 0, kemudian lebih dari 100, lebih dari 200 misalkan, sampai tak hingga, dia nggak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran rilis 2 dasar-dasar pemrograman kali ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih bisa banyak belajar ya. Dan juga kalau ada yang kata-kata saya yang salah, teman-teman mohon dimaafkan ya. Kemudian teman-teman bisa ngasih saran ataupun apapun di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk channel YouTube Aksatria kita. Semoga teman-teman UTS-nya lancar ya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.